ibadah ini kita kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengawali ibadah pagi ini dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 64 bait pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita layak menyesali ketidakmampuan kita untuk mematuhi hukum kasih dari Tuhan. Kita sungguh lemah dan berdosa. Marilah kita sesali dosa-dosa kita. Hari ini kita ungkapkan penyesalan kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan kita dari Kidung Jemaat 28, bait pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Pagi ini Tuhan berkenan menyampaikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita. Berita anugerah diambil dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru diambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita ucapkan puji syukur untuk berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang pagi ini Tuhan sampaikan untuk kita semua. Jemaat kita undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama. Dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan rasa syukur kita dan kita akan bersyafaat. Marilah kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa, Allah penuh kasih, puji syukur untuk semua kasih karunia-Mu, dan sembah sujud kami naikkan untuk kemuliaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, pagi ini kami jemaat-Mu bersekutu di rumah Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan sendirilah yang memimpin kami dalam ibadah ini. Ya Allah, kami percaya melalui Roh Kudus, kiranya Engkau juga memimpin dan menyertai kehidupan jemaat-Mu, baik jemaat GKJ Bandungan maupun Pepantan Sumowono. Ya Tuhan, ajari kami untuk saling mengasihi antar sesama jemaat gereja. Ajari kami untuk mengasihi para majelis. Ajari kami untuk mengasihi Bapak Pendeta. Bapa, ajari kami bahasa kasih-Mu. Ajari kami bahwa yang utama dalam persekutuan gereja-Mu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa untuk program-program gereja kami. Ya Allah, meskipun kami harus menghadapi wabah pandemi COVID-19, kiranya program-program gereja dapat terlaksana dengan baik. Dalam kehati-hatian kami berusaha, kami telah melaksanakan ibadah di gereja. Kiranya Tuhan sendiri berkenan menjagai kami. Bapa, kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu dan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih balita. Jagai ya Allah, biarlah di masa pertumbuhannya mereka Engkau karuniakan kesehatan. Untuk anak dan keponakan kami yang masih dalam masa kehamilan, berkatilah Tuhan. Kiranya kesehatan bayi dalam kandungannya, demikian pula calon ibu yang sedang berrahmat, senantiasa terjaga semua dalam rahmat-Mu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu bagi keluarga besar ibu kami, Ibu Yogo.
atas kelahiran cucu buyut yang pertama. Kiranya keluarga besar Ibu Yogo, khususnya saudara kami Mas Kris dan Mbak Narni, dan teristimewa Mbak Angga dan Mas Aldiano, untuk putri pertamanya, senantiasa kiranya memperoleh rahmat-Mu. Engkau lindungi, Engkau berkati. Bapa di surga, untuk anak cucu kami yang masih dalam pendidikan, dari PAUD, SD, SMP sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan mendampingi mereka untuk memperoleh bekal hidup di kemudian hari, untuk memuliakan nama-Mu. Untuk ayah ibu keluarga muda, kiranya Engkau karuniakan kesehatan, kearifan, dan rezeki yang cukup. Dan untuk para adiuswa, kiranya Engkau tambahkan kesabaran dan sukacita membimbing anak cucu. Kiranya Engkau mengaruniakan kesehatan dan kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup dari hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua dan anak-anak kami, saudara-saudara kami, sanak famili kami, baik yang tinggal bersama kami, dekat dengan kami, maupun yang tinggal di kota lain. Kiranya Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Bapa, tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dampingi mereka dalam sakitnya ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak kami, Bapak Prawoto, Ibu kami, Ibu Sutarti, Ibu kami, Ibu Harunti Pramono, Bapak Agus Budi Pranoto, dan teristimewa Ibu T.H. Jumiati, juga saudara-saudara kami yang lain yang menderita sakit. Kiranya Engkau beri pemulihan kesehatan, sempurnakanlah pemulihan kesehatan mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Indun. Sepeninggalan Ibu Indun Engkau panggil pulang Bapa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan Engkau beri ketabahan, kesabaran, dan penghiburan yang dari-Mu. Kami juga berdoa untuk pergumulan hidup kami masing-masing. Kiranya dalam kasih karunia-Mu dan dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, Tuhan senantiasa menguatkan kami di saat-saat masa sulit yang harus kami lewati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami senantiasa dalam pemeliharaan-Mu. Untuk para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah, kiranya mereka semua Engkau beri kemampuan untuk memimpin bangsa kami. Kiranya kepemimpinan mereka hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lama tidak dapat hadir dalam persekutuan dengan kami. Lawatlah mereka ya Bapa. Melalui Roh Kudus-Mu, undang dan tuntunlah mereka dalam persekutuan-persekutuan gereja-Mu. Biarlah saudara-saudara kami bisa menikmati makanan rohani yang dari-Mu saja. Bapa di surga, masih banyak permohonan kami yang ingin kami naikkan kepadamu. Bapa, biarlah hanya yang menjadi kehendak-Mu saja yang terjadi atas diri kami. Ampunilah kami yang masih sering jatuh dalam dosa. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyampaikan persembahan kita untuk Tuhan. Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita akan kita dasari dengan Injil Filipi ayat 4. Saya ulang, Injil Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Beredarnya kantong persembahan kita iringi dengan nyanyian persembahan Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Kita akan naikkan doa persembahan dan doa pelayanan firman. Bapa Surgawi, kembali kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu yang suci, sungguh berlimpah kasih karunia dan berkat dari-Mu. Bapa, pagi ini perkenankan kami mempersembahkan sebagian rezeki kami yang sesungguhnya adalah limpahan berkat-Mu juga. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat dalam pelayanan di gereja ini dan dapat melebarkan kerajaan-Mu. Kami mohon ya Bapa, Engkau sucikan persembahan ini sehingga layak dan berkenan kepadamu. Allah Bapa Surgawi, kami juga mohon kiranya Engkau beri kemampuan kepada kami dan saudara-saudara kami dalam mengelola persembahan ini, sehingga pengelolaan dan penggunaan persembahan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa Surgawi, apabila dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada terselip salah dan dosa, ampunilah kami. Ajarilah kami senantiasa dapat mempersembahkan tubuh, hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari hanya kepadamu. Terima kasih ya Allah, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin hidup kami. Allah Bapa Surgawi, kalau sebentar lagi Engkau akan bersabda melalui firman-Mu, persiapkanlah hati kami untuk layak mendengarkan firman suci-Mu. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi, sehingga apapun ucapan kami Engkau jagai dan kiranya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Untuk kami yang mendengarkan firman-Mu, urapi juga ya Allah, kiranya kami dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu dengan benar. Jauhkan segala hal yang menghalangi firman-Mu masuk dalam hati, pikiran dan jiwa kami. Kiranya firman-Mu akan menjadi makanan bagi ruh dan jiwa kami. Ya Allah, melalui roh hikmat-Mu, bimbing kami untuk dapat memahami, menyimpan dalam hati, dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terlebih kiranya kami Engkau mampukan bersaksi untuk firman suci-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sendirilah yang akan mensucikan ibadah dan perenungan firman-Mu di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk.
Jemaat Tuhan, kita siapkan seluruh hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberi judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Izinkan saya membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mencoba memahami, merenung-renungkan, dan puji Tuhan mudah-mudahan dapat melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk lebih memahami firman Tuhan yang baru saja kita terima, bagaimana Petrus sampai ditegur Tuhan Yesus, kita akan lebih dahulu mengingat kembali sabda Tuhan sebagaimana disampaikan dalam ibadah minggu lalu, yakni ayat-ayat sebelum yang kita baca tadi, Matius 16 ayat 13 sampai 20 tentang pengakuan Petrus. Saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Kemudian Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus,
Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Demikianlah pengenalan dan pengakuan Petrus akan Tuhan Yesus. Jawaban ini sungguh berkenan pada Tuhan Yesus, karena sesungguhnya dalam jawaban itu Petrus mendapat karunia Tuhan, mendengarkan Allah Bapa di surga yang menyatakan bahwa kemesiasan Tuhan Yesus adalah Mesias. Namun demikian, sewaktu Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, Petrus mencegahnya. Ternyata Petrus belum bisa menerima akan rancangan dan kuasa Allah akan penebusan oleh Anak Domba Allah. Petrus telah menyangkal atau menolak rancangan Allah tersebut. Petrus berpikir bahwa Mesias tidak semestinya mengalami penderitaan, apalagi kematian. Hal inilah yang membuat Tuhan Yesus menegur Petrus. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan ayat ke-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini, menjadi pengikut Yesus yang berani. Ayat 24 inilah yang kita jadikan titik tolak untuk menggumuli apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus menegur Rasul Paulus. Tetapi ingat, mungkin saja teguran untuk Rasul Paulus itu juga teguran untuk kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 3 hal disampaikan Tuhan untuk kita. Bahwa untuk menjadi pengikutnya, setiap kita haruslah 1, menyangkal diri, 2, memikul salib masing-masing, dan yang ketiga, barulah kita dilayakkan menjadi pengikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama, syarat mengikut Yesus harus menyangkal diri. Kekristenan bukan sekedar kegiatan kegerejaan. Kekristenan harus diwujudkan dalam hidup keseharian kita. Dan salah satu syarat mengikuti Yesus haruslah menyangkal diri. Yang artinya kita mengatakan tidak kepada keinginan, kemauan, nafsu diri sendiri, dan kita berkata ya untuk Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik, kita dihadapkan pada pilihan. Secara sederhana, pilihan itu harus kita jawab ya atau tidak. Pada hari Minggu, udara di daerah kita dingin, kita tetap harus bangun pagi dan segera berangkat ke gereja. Jawaban kita ya atau tidak. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus terlebih dahulu memberi salam kepada saudara kita. Kita harus terlebih dahulu memberi rasa hormat kepada saudara kita. Kita harus terlebih dahulu menyapa saudara kita. Ya atau tidak? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita mengatakan tidak karena harga diri. Kita harus memaafkan dan mengampuni
bahkan tetap mengasihi orang yang telah melukai hati kita? Ya atau tidak? Kita harus komit dan setia kepada pasangan hidup kita? Ya atau tidak? Kita harus jujur dalam bekerja, mendapatkan rezeki berkat Tuhan? Ya atau tidak? Dan banyak lagi hal yang harus kita jawab, ya atau tidak. Mari kita berintrospeksi. Apakah kita telah banyak menjawab ya untuk Tuhan dan tidak untuk diri kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri berarti mendahulukan kehendak Allah dan menomorduakan keinginan pribadi. Sanggupkah? Dengan dukungan Roh Kudus kita akan disanggupkan. Yang kedua, saya ingatkan yang pertama, syarat mengikut Yesus adalah menyangkal diri. Dan yang kedua, syarat mengikut Yesus haruslah memikul salibnya setiap hari. Kita tahu bahwa salib itu berarti kehinaan, penderitaan, bahkan kematian. Tuhan Yesus telah mengambil cawan penderitaan itu untuk kita. Demi kasih-Nya Tuhan Yesus rela dicerca, dihina, disiksa, dan mati di kayu salib. Begitu mahal kita dihargai oleh Allah untuk tebusan pembebasan dari kuasa dosa. Putranya sendiri yang dijadikan harga tebusan itu. Bagi kita ini serius, ini hal penting. Karena bagi kita, hal ini adalah bagian dari iman kita. Seorang belumlah dapat disebut sudah mengenal Tuhan Yesus sebelum ia dapat menghayati sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara Katolik kita, untuk menghayati sengsara dan kematian Yesus sering melakukan ritual atau prosesi jalan salib. Tetapi bagi kita sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus harus kita hayati mulai kita dari bangun tidur sampai kembali akan tidur. Tuhan Yesus telah melaksanakan kehendak Allah Bapanya dengan sempurna. Tuhan Yesus telah memikul salib besarnya untuk kita. Tuhan Yesus telah menggantikan beban yang seharusnya dipikul kita, orang-orang berdosa. Tuhan Yesus hanya menghendaki kita memikul salib kita masing-masing. Maka Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Memikul salib ini berbicara soal kesediaan berkorban dan rela menerima penderitaan karena kebenaran dan iman kepada Tuhan Yesus. Bagi kita, hidup menyampaikan kasih dan rela berkorban, bahkan mengorbankan diri bagi orang lain, bagi saudara atau siapapun, demi keselamatan mereka adalah bagian dari kesaksian kita. Mengikuti anak domba Allah ada konsekuensi menderita bersamanya. Ada contoh sederhana, contoh kecil bagaimana memaknai berkorban. Dalam keseharian kita, hal-hal kecil membutuhkan pengorbanan. Suatu ketika, malam-malam, seorang pemuda Kristen bertemu temannya yang mau pulang. Rumahnya jauh dan butuh uang untuk membayar ojek pengkolan 20.000. Kemudian tentu pemuda tersebut memberikan selembar uang 20.000 yang masih ada di dompetnya. Dan malam itu pemuda tersebut puasa, tidak makan, karena uang 20.000 itu uang terakhir di dompetnya untuk jatah makan malam. Itulah berkorban. Kecil, tapi itulah
berkurban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi berbicara tentang mengikut Yesus adalah berbicara soal ketaatan. Sehingga Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Yang terakhir, mengikut Yesus. Kita adalah orang yang bertobat dalam baptisan. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Kita adalah pengikut Yesus. Hidup kita telah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Hidup umat beriman haruslah selalu berfokus ke masa depan bersama Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki kita meninggalkan manusia lama kita. Tuhan Yesus telah mengajar pada murid dengan meminta mereka mengingat akan kisah Sodom dan Gomora. Lukas 17 ayat 32. Di zaman Lot ada perintah yang disampaikan melalui malaikat untuk meninggalkan kota yang penuh dosa dan tidak boleh menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot masih saja menoleh ke belakang. Ia pun menerima tulah atau kutuk berubah menjadi tiang garam. Kita pun hendaknya tidak menoleh ke belakang, yang artinya masih mau kembali pada dosa dan kegagalan masa lalu. Janganlah kembali ke masa kedagingan ketika kita masih memuja hawa nafsu, keinginan pribadi, bahkan kadang menuhankan kesenangan dan kenikmatan, harta, kedudukan, serta keduniawian. Jemaat Tuhan, tentang mengikut Yesus ada sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan. Mengapa kita menerima panggilan Tuhan, ikutlah aku? Ikutlah aku. Apa yang kita cari dengan mengikut Yesus? Biasanya orang Kristen akan menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Saya mengikut Yesus karena saya ingin diberkati. Saya ingin dapat pengampunan dosa. Saya ingin keselamatan dan kehidupan kekal. Saya ingin memperoleh damai sejahtera. Saya ingin masuk surga. Saya ingin memperoleh mukjizat dan kesembuhan. Saya ingin memperoleh kecukupan rezeki. Dan masih banyak jawaban yang lain. Jawaban tersebut tidaklah salah, tetapi mari kita ikuti firman Tuhan, masih seputar Tuhan Yesus menerima murid yang pertama. Dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat 36 sampai 38. Andreas dan saudara Petrus, ini diperkirakan Yohanes. Andreas dan Yohanes penginjil yang selanjutnya menjadi murid pertama Tuhan Yesus, mereka tetap mengikut Tuhan Yesus meskipun oleh gurunya. Guru mereka yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan Tuhan Yesus disebut anak domba Allah. Padahal mereka tahu sebagai orang Yahudi bahwa dalam kata anak domba ada makna korban. Dan dalam kurban ada penderitaan. Mereka tetap mengikut Yesus. Kemudian Yohanes 1 ayat 38 disampaikan. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang engkau cari? Jemaat Tuhan, kita sebagai orang Kristen mengikuti Yesus, apakah yang kita cari? Demikian jawaban Andreas dan Yohanes. Guru, di manakah engkau tinggal? Guru atau Rabi, di manakah engkau tinggal? Jawaban ini menggambarkan bahwa motivasi Andreas, Yohanes mengikut Yesus adalah bahwa mereka sungguh-sungguh ingin mengenal lebih dekat Tuhan Yesus. Mari ingat juga kisah dua murid perempuan Tuhan Yesus
Siapa? Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah mereka, Maria lebih memilih duduk bersimpuh dekat dengan Tuhan Yesus dan tekun mendengarkannya. Yang dilakukan Maria sangat berkenan pada Tuhan Yesus. Maria telah memilih bagian terbaik. Maria lebih ingin dekat untuk mendengarkan, untuk lebih mengenal, dan untuk memahami kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di gereja ini pun adalah kesempatan bagi kita untuk seperti Maria, bertemu Tuhan Yesus dalam sabdanya, duduk dekat dan mendengarkannya. Sehingga kita akan lebih mengenal pribadi Tuhan melalui sabda firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam firman-Nya kita akan lebih mengenal wajah Tuhan Yesus. Menjadi pengikut Yesus ada sukacita dan damai sejahtera. Tetapi motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan Yesus adalah kerelaan untuk menderita bersamanya, bersama anak domba Allah. Menjadi pengikut Tuhan Yesus bukan hanya untuk memperoleh roti dan ikan, bukan pula hanya untuk memperoleh mujizat dan berkat-berkat-Nya yang lain, tetapi untuk bertemu dengan pribadinya, pribadi Tuhan Yesus, pribadi yang mengasihi kita, bahkan di saat kita masih berdosa. Jemaat Tuhan, mengikut Yesus dengan motivasi yang benar akan ada kemenangan. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan menciptakan saat teduh. Di ujung saat teduh nanti kita akan menaikkan doa akhir kebaktian. Kita bersaat teduh. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima. Kiranya kami dapat memahami, menyimpannya dalam hati, dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami, di lingkungan kami masing-masing. Lebih dari itu ya Allah, kiranya firman-Mu dapat menjadi bekal bagi kami untuk bersaksi tentang kabar baik, kabar keselamatan, dan akan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa sesungguhnya kami memanglah tidak pernah layak bagi Tuhan. Tetapi karena kasih karunia-Mu ya Allah, kiranya Engkau mengampuni kami. Bapa, apabila sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertailah perjalanan kami ya Bapa. Bapa, ampunilah kami yang masih sering jatuh dalam dosa. Terima kasih Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kiranya Tuhan sempurnakan dalam doa yang diajarkan Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian pendukung firman, Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan bersama iman rasuli, seraya tangan kanan kita letakkan di dada kiri kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, duduk di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan menutup ibadah ini dengan nyanyian penutup Kidung Jemaat 370 bait pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamat.